sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, janganlah ditinggalkan. Terus naik teman di nanti-nanti Tuhan. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, janganlah ditinggalkan. Terus naik teman di nanti-nanti Tuhan. Hai Bang Kevin, Hai Kak Siska. lagi ngapain? Ini Kak, lagi siap-siap Kak untuk memulai ibadah sekolah minggu kita minggu hari ini Kak. Oh iya, ini minggu pagi ya Bang. Saatnya kita menemani adik-adik sekolah minggu. Bang Kevin sudah siap. Adik-adik sekolah minggu siap nggak ya? Pasti sudah siap dong Kak. Kita sapa dulu yuk Kak adik-adik semua. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Wah, sekolah minggu kita luar biasa ya Bang ya. Yahut. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Sekolah minggu paling Yahut. Ya adik-adik, abang undang bangkit berdiri ya. Sekolah minggu paling Yahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahut. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Sekolah minggu paling Yahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahut. Sekali lagi. Sekolah minggu paling Yahut. Kurang kuat. Sekolah minggu paling Yahut. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Kita fokuskan hati dan pikiran kita mengambil sikap saat teduh. Amin. Bang Kevin, Iya Kak. Kak Siska mau mengenalkan dia yang selalu ada buat Kak Siska. Wah, siapa itu Kak? Dia itu bisa jadi teman, penolong, penguat, dan bisa jadi siapa saja buat kita. Buat Kak Siska, Bang Kevin, dan adik-adik sekolah minggu. Mau tahu Bang? Wih, mau tahu dong Kak. Dia adalah Yesus. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dan terbitnya matahari
lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Adik-adik, kita satukan hati, kita lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas segala berkat dan kasih karunia yang masih Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu dalam tidur kami hingga pada bangun pada hari ini. Ya Bapa, anak-anak-Mu telah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami Bapa, agar pujian dan persembahan kami dapat memuliakan nama-Mu. Kami juga manusia yang berdosa, karena hapuskan dosa kami yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Amin. Adik-adik, kita akan membaca epistel kita pada minggu hari ini. Tapi sebelum itu, kita bernyanyi lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Tuhan ada di hatiku, Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Tuhan ada di hatiku, Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, untuk epistel kita pada minggu ini tertulis dari Yesaya 54 ayat 11 sampai 14. Sekali lagi dari Yesaya 54 ayat 11 sampai 14. Kita baca secara bergantian. Hal yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak diliburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, untuk ayat hafalan pada minggu ini diambil dari 3 Yohanes 1 ayat 4. Sekali lagi ya. 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sekali lagi ya. 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Adik-adik sepertinya sudah pada bisa ya Bang ya? Iya, gampang kan adik-adik?
Ya, sekarang Abang kasih waktu untuk menghafalkannya ya. Sambil kita melihat ayat hafalan teman-teman kita minggu kemarin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ya, Kak Siska, kayaknya adik-adik di rumah sudah pada hafal nih. Sudah dong Bang, kan sekolah minggu luar biasa. Kita ulangi sekali lagi ya. Ya, ayat hafalan 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Iya, Abang tunggu ya video adik-adik minggu depan. Nah Bang Kevin, sesaat lagi kita akan mendengarkan cerita kakak-kakak sekolah minggu melalui drama. Kemudian mendengarkan khotbah dari Inang Pendeta. Nah, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 356, Tinggallah dalam Yesus. Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, kita artinya. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa mengasihi kami dan memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Hari ini kami kembali ke hadapan-Mu dalam ibadah sekolah minggu online kami. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi cerita untuk sekolah minggu kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai dengan 5. Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan 5, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah.
Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, supaya kamu dapat mengerti tentang firman Tuhan ini, mari kita mendengarkan cerita dan drama yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggumu. Kita dengarkan bersama-sama dan duduk yang manis. Shalom adik-adik. Nah, hari ini bertemu lagi dengan kakak Justin. Nah, kakak akan bercerita tentang campur tangan Tuhan atas kehidupan sebuah keluarga. Nah, Kak Justin hari ini dibantu oleh kakak dan abang guru sekolah minggu juga, serta ada adik sekolah minggu juga loh. Mari kita lihat cerita firman pada hari ini. Ada sebuah keluarga yang sangat sederhana. Ini adalah Bapak Horas. Bapak Horas bekerja sebagai kuli bangunan. Ini adalah Ibu Horas. Ibu Horas bekerja mencuci baju ke rumah-rumah. Dan ini adalah Horas. Horas adalah anak laki-laki dari keluarga itu. Setelah Bapak dan Ibu Horas bekerja, mereka hendak pulang. Tiba-tiba mereka sangat terkejut karena rumah mereka terbakar karena sengatan arus listrik. Untungnya mereka sekeluarga selamat. Sekarang keluarga Horas tidak memiliki rumah. Mereka terpaksa tinggal di sebuah gubuk. Horas sangat marah kepada Tuhan. Tuhan, apa yang telah terjadi atas keluarga itu karena kamu? Pada hari Minggunya, keluarga Horas hendak pergi ke gereja. Bapak dan Ibu Horas mengajak Horas untuk ke gereja. Nak, ayo kita ke gereja. Iya sayang, ayo kita ke gereja. Dengan berat hati, Horas pun mengikuti bapak dan ibunya pergi ke gereja. Di gereja, bapak dan ibu Horas mendengarkan khotbah pendeta dengan sangat baik dan senang. Yang intinya adalah biarkan Tuhan campur tangan atas kehidupanmu. Sejak itu, Bapak dan Ibu Horas dalam melakukan kegiatan apapun selalu mengandalkan Tuhan. Alhasil, setelah beberapa hari, Bapak Horas pun sekarang sudah menjadi pegawai yang sukses, mendapatkan pekerjaan yang sangat baik dan mampu membelikan rumah untuk keluarganya. Ibu Horas juga sekarang sudah menjadi pengusaha yang sangat sukses. Dia memiliki usaha yang sangat sukses. Tidak lupa dengan si Horas, sekarang Horas sudah berpenampilan yang menarik, gaya trendy masa kini. Bapak dan Ibu Horas sudah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya. Namun ternyata Horas mengalami sakit yang sangat parah. Bapak dan Ibu Horas sangat bersedih atas sakitnya anaknya. Tak lupa Bapak dan Ibu Horas terus berusaha dan berdoa agar Horas memperoleh kesembuhan. Tetapi tidak dengan Horas. Horas lupa kepada Tuhan. Horas lupa mengandalkan Tuhan untuk kesembuhannya. Bapak dan ibunya juga meminta Horas agar berdoa dan berharap kepada Tuhan.
Horas, kita berdoa ya nak. Akhirnya Horas pun mau berdoa. Ya Tuhan, maafkan aku telah melupakanmu. Sembuhkan aku Tuhan, sehingga aku mampu memuliakan nama-Mu. Amin. Hari pun berlalu, Horas akhirnya mendapatkan kesembuhan. Horas sangat bersyukur atas kesembuhan yang dia dapati. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupanmu agar engkau terberkati. Adik-adik, bagaimana ceritanya? Bagus kan? Tentunya dong. Hebat ya untuk kakak, abang, dan teman kita yang sudah memberikan cerita. Iya, cerita tentang kehidupannya yang tadinya lupa berharap kepada Tuhan. Dan akhirnya setelah mereka membuat Tuhan campur tangan atas kehidupannya, mereka menjadi keluarga yang sangat bahagia. Nah, adik-adik, ayo jangan lupa mengandalkan Tuhan ya. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan kita supaya kita terberkati. Adik-adik, ada aktivitasnya loh. Nah, di sini ada gambar tangan dan bentuk hati. Adik-adik boleh menggambarnya ya. Lalu teman-teman nanti setelah digambar boleh diwarnai atau kalau mau di print juga boleh. Ini tugasnya ya adik-adik, silakan dibuat. Iya, kita tadi sudah melihat drama yang menceritakan tentang satu keluarga yang memiliki seorang anak yang bernama Horas. Anak laki-laki yang dimiliki oleh satu keluarga yang tentunya diajarkan, dipimpin, dibimbing oleh mama papanya untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, semua anak-anak dalam keluarga-keluarga Kristen itu merupakan berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang sangat berharga yang diberikan, yang dikaruniakan Tuhan untuk keluarga. Oleh karena itu berkat Tuhan ini pun harus dirawat, dijaga. Kita melihat bagaimana tadi mama dan papanya Horas yang senantiasa dengan penuh kesabaran dan kasih sayang membimbing si Horas untuk mau tetap takut akan Tuhan, untuk mau tetap berdoa, untuk mau tetap ke gereja, tetap mau memuji-muji Tuhan. Karena apa? Karena mama dan papa Horas sangat menyayanginya, karena anak mereka itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan. Dan kita juga melihat bagaimana si Horas mau mendengarkan pengajaran yang diberikan oleh mama dan papanya. Adik-adik sekolah minggu, kamu semua adalah berkat-berkat Tuhan yang diberikan di tengah-tengah keluargamu masing-masing. Oleh karena itu, kalau diajarin, kalau dibimbing, diingatkan, dinasehati, dipimpin oleh mama dan papanya, jangan pernah melawan. Harus mau supaya menjadi anak-anak yang membanggakan keluarga. Firman Tuhan ini mengatakan tadi bahwa kamu tidak akan mendapat malu. Kalau anak-anaknya adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mau dipimpin dan dibimbing oleh mama papanya, maka dia akan menjadi anak yang tidak akan memberikan malu atau tidak mempermalukan orang tuanya. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama menjadi anak-anak yang baik, yang mau diajar, yang mau dinasehati, yang mau dipimpin oleh mama dan papa kita. Menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak kebanggaan di tengah-tengah keluarga, sehingga kalau keluarga kita semua menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, maka kita pun akan melihat
bagaimana berkat Tuhan itu bekerja di tengah-tengah semua keluarga-keluarga kita. Adik-adik sekolah minggu, kamu semua adalah berkat Tuhan. Jadilah berkat yang membawa kebanggaan di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah gerejamu. Biarlah kiranya kamu semua menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu Bapa di surga, karena Engkau tetap mengajarkan kami dan mengingatkan kami melalui firman-Mu. Biarlah kiranya semua adik-adik sekolah minggu kami yang merupakan anak-anak di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing, yang merupakan berkat Tuhan, yang senantiasa mau hidup di dalam takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang mau dipimpin, yang mau diajar dan dinasehati oleh orang tuanya. Sehingga setiap anak-anak sekolah minggumu menjadi anak-anak kebanggaan di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, yang akan memimpin mereka juga, sehingga mereka pun mau melakukan segala sesuatu yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah mereka bertumbuh di dalam imannya, menjadi anak-anak yang mau memuji memuliakan Tuhan dalam semua kondisi kehidupannya. Berkatilah semua orang tua, semua mama, papa dari anak-anak sekolah minggumu ya Bapa. Agar setiap orang tua pun dimampukan menjadi orang tua yang bijaksana, yang menjadi teladan untuk anak-anaknya. Sehingga setiap keluarga mereka pun menjadi keluarga yang semakin diberkati, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya seluruh perjalanan hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan dengarkan doa permohonan kami ini. Kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Iya adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Abang harap firman-Nya jangan cuma didengar ya, tapi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Iya Kak Siska, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 549 ayat 1, Hollandak Danak. Nah, Hollandak Danak itu artinya adalah walaupun kita kecil, tapi kita dilayakan untuk mengikut Yesus, menyerahkan hidup kita dipakai menjadi kemuliaan namanya Bang. Nah, kita nyanyikan lagunya ya. Dari buku ND 549, Hollandak Danak. Sekali lagi adik-adik. Hollandak Danak namet peta, alai namo yau tu Jesus lah, Holland ibana ulu akti, pai masahat tu surgoi, oh Tuhan Yesus jago nawon, nungso
Adik-adik, kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan melalui nyanyian dan doa kita. Kita juga sudah belajar dari firman Tuhan dan kita juga sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu, kita mau menutup ibadah online kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Saat minggu menuju sekolah minggu, hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, janganlah ditinggalkan. Masuk janganlah ditinggalkan. Naik teman di hati.